Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Nur Fitriah Halimah Sadia. Aku kuliah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini aku mau meresum dari kelompok 4, yaitu tentang pemberantasan anti korupsi. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Di kelompok 4 ini menjelaskan ada 3 strategi. Apa aja itu? Yaitu yang pertama, strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Di strategi preventif ini yaitu dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Terus kalau di strategi deduktif ini dilaksanakan terutama diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus kalau strategi represif itu dilaksanakan terutama diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak yang melakukan tindakan korupsi. Itu strategi korupsi. Terus lanjut ke pembahasan yang kedua yang diterangkan oleh kelompok 4, yaitu hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Di sini kelompok 4 menerangkan tentang hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen. Di hambatan struktural ini yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kalau di hambatan kultural ini bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Terus kalau hambatan instrumental ini yaitu yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terus kalau hambatan manajemen ini bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kelompok 4 menerangkan hambatan itu tadi. Terus lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi. Di sini langkah-langkahnya itu yaitu mendesain ulang pelayanan politik. Yang pelayanan politik ini yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Jadi kayak di desain ulang pelayanan politik ini, misalnya kalau kita itu nggak usah ada kayak tarikan uang seperti itu. Terus kalau yang kedua itu memperkuat transparansi. Di sini itu pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Terus langkah yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan, pengangkatan, dukungan dalam pemecahan peraturan undang-undangan. Terus yang langkah ke 4 yaitu tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara. Terus yang kelima, langkah yang kelima itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Itu tadi langkah-langkahnya. Terus lanjut ke upaya penindakan korupsi. Di upaya penindakan korupsi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 langkah. Yaitu yang pertama itu laporan dari masyarakat ke aparat kepolisian. Nah, di aparat kepolisian nanti mereka akan melakukan penyelidikan. Di penyelidikan itu mereka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidak dilakukan penyelidikan. Jadi di penyelidikan ini tuh mereka tuh mencari informasi yang habis dilaporkan kalau di situ ada tindakan korupsi, mereka melakukan penyelidikan. Lah, habis melakukan penyelidikan mereka pasti akan menyidik atau melakukan penyidikan. Di penyidikan ini mereka itu mencari bukti-bukti, dengan itu membuat terang-terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi di sini di penyidik ini mereka melakukan bukti-bukti. Terus mereka juga kayak
mengusut siapa aja yang ikut serta dalam tindakan korupsi itu. Terus yang habis penyelidikan yaitu melaksanakan keputusan pengadilan. Jadi habis penyelidikan mereka akan ngasih berkas-berkas sama kayak orang-orang yang ditunjuk yang melakukan tindakan korupsi itu tadi ke pengadilan. Nah, di pengadilan tadi juga bakal diproses. Nah, setelah proses itu semua akan ada langkah yang selanjutnya, yaitu langkah penuntutan. Nah, di langkah penuntutan ini kan sudah terbukti tuh kalau orang itu melakukan tindakan korupsi. Jadi mereka bakal dikenakan sanksi apapun itu, atau bisa hukuman atau penjara apapun di penuntutan itu. Jadi itu urutannya upaya penindakan korupsi. Jadi dari awalnya itu laporan dari masyarakat atau laporan dari siapapun itu, habis itu polisi melakukan penyelidikan, habis melakukan penyidikan, habis melakukan penyidikan mereka melaporkan ke kejaksaan atau pengadilan. Habis di pengadilan itu diproses dan dilakukan penuntutan ke seorang yang melakukan tindakan korupsi itu tadi. Terus lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu upaya pencegahan korupsi. Di upaya pencegahan korupsi ini, kelompok 4 menerangkan tentang penanaman semangat nasional. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Jadi menanamkan semangat nasional. Terus yang kedua, mereka menerangkan juga di upaya ini menghimbau kepada masyarakat. Himbauan ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menanamkan budaya laten adanya korupsi di Indonesia. Terus upaya yang selanjutnya itu pencatatan ulang aset. Di sini pemerintah juga melakukan penelusuran hal asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengidentifikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Terus yaitu yang selanjutnya upaya edukasi. Di sini proses pendidikan ini di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi ini, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Ya kan negara Indonesia kan negara berkembang. Jadi kalau misalnya semua aparatnya melakukan tindakan korupsi, terus kita dapat uang dari mana? Padahal kan Indonesia masih negara yang termasuk negara berkembang, belum bisa dikatakan negara maju. Oke, itu penjelasan dari aku dari resumen kelompok 4 ini. Mungkin tadi sekilas aku hanya mengupas sedikit-sedikit aja. Semoga jelas apa yang aku terangin di video kali ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada pengucapan kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.